Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, pagi ini kita cross check kebun saudara kita, Bapak Mingan Cahyono, di Desa Swatang. Ini kemarin beliau ini pakai bibit sembarangan ya, pentosan. Maklum saja pada saat itu pengetahuan mungkin masih kurang, kemudian untuk balai benih kurang banyak juga. Jadi beliau yang penting dia nanam sawit. Ya kejadiannya seperti ini. Ini bibit buahnya. Coba lihat, ini dura, tapi akan tetapi karena perawatannya baik, dia menggunakan aplikasi janjang kosong, bahan organik janjang kosong dia pakai, kemudian dia kombinasi dengan penggunaan pupuk kimia 12-12-6-23. Jadi kita bisa lihat, perhatikan di sini profil buahnya bagus, pohonnya bagus, buahnya lumayan lah. Hanya saja petani tidak pernah menghitung, tidak tahu gimana menghitung berapa sih sebenarnya kalau dura itu berbunganya 1 tahun, kemudian jumlah tandannya, kemudian tonase yang dia hasilkan 1 tahunnya. Jadi yang penting bagi mereka, prinsipnya pada dasarnya mereka berpikir dura itu berat, tapi sebenarnya potensi dura memang betul berat karena dia cangkangnya tebal. Akan tetapi produksi dia 1 tahun untuk menjadi buah itu kecil. Dia cuma paling bisa 18 tandan ya, 18 tandan. Jadi kalau secara akumulasi ya produksinya jadi kecil, yieldnya per tahun atau produksi per tahunnya jadi lebih kecil. Justru itu kita di sini memberikan edukasi kepada masyarakat, pakailah bibit-bibit yang dari balai benih. Apapun itu, yang penting dari balai benih, karena sudah jelas yang dihasilkan adalah tenera. Kemudian produksinya juga bagus, dan nanti pabrik atau rekanan mitra dari petani ini juga nggak repot untuk mencari rendemen. Jadi sama-sama menguntungkan lah, petani untung, perusahaan juga untung, karena petani menanam bibit dari bibit yang baik itu bisa mendapatkan potensi ketika dia merawat dengan baik. Nah, di sini kejadiannya saudara kita Bapak Mingan Cahyono sudah melakukan aspek agronomi dengan baik, dengan memberikan bahan organik, kemudian memupuk sesuai dengan jadwalnya, tanaman bagus, sungguh bagus. Hanya saja produksi yang diharapkan mungkin kalau dia dari balai benih dia bisa mendapatkan 25 ton per hektar. Nah, sekarang kenyataannya dia hanya dapat 15-18 ton per hektar. Jadi ada minus di situ. Untuk petani-petani sekalian, harapan saya ke depannya kita harus bisa mengerti masing-masing jenis yang kita tanam ini, sehingga masa 25 tahun kita tidak rugi. Dan kemudian dengan lahan-lahan yang kecil, dengan luasan-luasannya 2 hektar, 4 hektar, tapi kita bisa memproduksi lebih banyak tandan buah segar, sehingga kita tidak perlu diversifikasi tapi ekstensifikasi. Jadi luasan yang kecil tapi produksi tinggi. Harapannya petani kedepannya bisa berpikir untuk seperti itu, sehingga pencapaian dari produksi kebun kita bisa optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.